Patrick Jen harus bertaruh nyawa dan jabatan karena rahasianya membantu pelarian Lorelai mulai tercium. Inilah awal dari akhir yang sangat emosional bagi seorang Lorelai Martins. I only wonder why the two of you didn't become lifelong friends the moment you shook hands. Cerita dimulai dengan melihat Lorelai Martins. Dia sedang menyiksa seorang wanita paruh baya bernama Julia Howard. Julia bukanlah kriminal jalanan, dia adalah pengelola tempat penampungan wanita korban kekerasan yang sangat terhormat di Sacramento. Lorelai tidak butuh waktu lama untuk mematahkan mental Julia. Julia akhirnya mengakui keterlibatannya dalam tragedi yang menimpa adik Lorelai bertahun-tahun silam. I was involved with your sister's death. Namun seluruh aksi brutal itu terekam secara tidak sengaja oleh rekaman pengawas bayi atau baby cam yang ada di ruangan tersebut. Video ini pun jatuh ke tangan kepolisian Sacramento dan langsung diteruskan ke unit CBI. Saat melihat video tersebut, Teresa dan Cho benar-benar bingung. Apa motif Lorelai mengincar wanita baik seperti Julia? Patrick Jen, dia hanya diam membisu dengan menyadari ada benang merah antara Julia dan Red John. Namun dia memilih menutup mulut agar rencananya membiarkan Lorelai menemukan kebenaran tidak berantakan oleh prosedur polisi yang kaku. You coming? No, sorry. Kekacauan semakin menjadi ketika Direktur Gail Bertram memanggil Teresa ke kantornya. Di sana, Teresa dikejutkan dengan kehadiran Robert Kirkland dari Homeland Security yang entah bagaimana lembaga setingkat mereka tertarik pada Lorelai Martins. Perpindahan penanganan kasus ini dikarenakan penculikan Jen atas Lorelai dan dianggap CBI tidak kompeten. We'd like to be kept in the loop. Setelah pertemuan itu, Teresa menarik Jen ke samping dan mengakui bahwa dia tahu Jen lah yang membantu Lorelai kabur dari penjara, bukan murni penculikan. Teresa berkata dengan getir bahwa sekarang dia juga menjadi kaki tangan pembunuhan karena menutupi kejahatan Jen demi loyalitas mereka. Jen dengan jujur mencoba menjelaskan bahwa Lorelai pasti punya alasan kuat. Dia percaya Julia Howard terlibat dalam pembunuhan Miranda Martins. Pernyataan itu membuat Teresa kecewa karena merasa Jen lebih membela seorang penjahat daripada hukum. Teresa memberi ultimatum terakhir kepada Jen, jika dia terus menyimpan rahasia tentang Lorelai, maka hubungan mereka sebagai tim akan berakhir saat itu juga. If you have any insights into the case. I will tell you. Selanjutnya, Jen memulai penyelidikan sendiri di kantor Julia Howard. Di tengah hiruk-pikuk interogasi staf penampungan, Jen secara diam-diam menyelinap ke meja kerja Julia. Dia menemukan sebuah surat misterius dengan alamat di Davis, California. Inilah insting detektif Jen yang tak tertandingi. Dia tahu Julia menyembunyikan sisi lain hidupnya di sebuah rumah rahasia di luar kota. Tanpa memberitahu siapapun, Jen meluncur ke Davis. Di sebuah rumah yang tampak biasa, Jen masuk dan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dia menemukan sesuatu yang sangat spesifik, yaitu sepotong kawat yang ternyata adalah alat pancing. Saat itulah Lorelai muncul dari kegelapan lorong rumah. Did you miss me? Dialog di antara mereka terasa sangat intens. Meskipun Lorelai baru saja membunuh Julia, dia bersumpah kematian itu tidak sia-sia karena Julia telah bernyanyi. Namun ada satu titik lemah Lorelai, dia masih menolak percaya bahwa Red John lah yang membunuh adiknya. Dia berpikir Julia bekerja untuk orang lain yang menculik adiknya. Di sini Jen menyadari bahwa Lorelai sedang dalam fase penyangkalan yang berat karena cintanya yang buta pada Red John. Lorelai menolak bantuan Jen dan mengatakan bahwa mereka berdua sekarang berada di jalan yang berbeda untuk menemukan keadilan. You and me are on different roads, I hope. Di waktu yang hampir bersamaan, Rigsby akhirnya berhasil melacak bahwa Julia memang memiliki aset properti di Davis, yang memicu Teresa untuk menyusul Jen ke sana. Saat Teresa mendapati Jen sedang berbicara dengan Lorelai tanpa berniat menangkapnya, kemarahan Teresa mencapai puncak. Teresa tidak percaya klaim Lorelai soal keterlibatan Julia Howard. Dan bagi Teresa, Lorelai hanyalah seorang pembunuh manipulatif yang sedang mempermainkan perasaan Jen. Putting your trust in the mistress of a serial killer. She's playing you. Jen pun menjelaskan strateginya yang sangat berisiko kepada Teresa. Dia harus membiarkan Lorelai mencari tahu sendiri kebenaran tentang Red John tanpa campur tangan polisi. Jen yakin
Ketika Lorelai menyadari bahwa Tuhannya yang dia sembah adalah pembunuh adiknya sendiri, Lorelai akan hancur dan saat itulah dia akan memberi nama asli Red John kepada Jane sebagai bentuk balas dendam terakhir. I don't know what to tell you, Jane. Namun birokrasi terus menekan dari segala arah. Bertram kembali memojokkan Teresa dan menggunakan fakta bahwa Jane pernah tidur dengan Lorelai untuk mempertanyakan objektivitas penyelidikan CBI. Bertram bahkan menyindir tentang hari-hari yang dihabiskan Jane saat diculik oleh Lorelai. Di balik layar, Robert Kirkland mengawasi setiap gerak-gerik Teresa. Adegan ini menjelaskan betapa sempitnya ruang gerak Jane sekarang. Dia tidak hanya diburu oleh waktu, tapi juga diawasi oleh musuh dalam selimut yang ada di dalam pemerintahan. The detectives always keep their cards close. Kembali ke kantor CBI, ketegangan antara Teresa dan Jane masih terasa sangat dingin. Namun Risby membawa informasi krusial yang mengubah arah kasus. Meskipun nama Miranda tidak ada di catatan resmi penampungan Julia, seorang detektif veteran meyakini bahwa Miranda memang pernah tinggal di sana karena ia memiliki mantan pacar yang sangat kasar. Jane kemudian menyusun kepingan puzzle yang mengerikan ini. Julia Howard bukan sekadar pengelola penampungan, dia adalah penyedia tumbal bagi Red John. Risby menemukan fakta bahwa ada 5 wanita lain yang hilang tanpa jejak dari tempat tersebut selama bertahun-tahun. Julia sengaja menghapus nama mereka dari sistem agar mereka terlihat seolah-olah pergi secara sukarela, padahal mereka diserahkan kepada seseorang. Seseorang itu adalah Jason Lennon, salah satu wali amanat penampungan yang juga seorang ahli memancing. Ini menjelaskan kenapa Jane menemukan tali pancing di rumah Julia. Jane menyimpulkan bahwa Lennon adalah kaki tangan atau perantara Red John yang bertugas menjemput para korban bersih dari Julia untuk diberikan kepada Red John. What? Thanks for not telling Bertram. Situasi menjadi sangat kacau ketika Lorelai nekat melakukan penculikan di tempat umum. Aksi tembak-menembak terjadi. Lorelai tertembak di lengan oleh petugas keamanan tapi berhasil lolos dengan luka yang cukup parah. Jane, yang tahu bahwa Lorelai pasti akan mengincar Jason Lennon sebagai target terakhirnya, bergerak lebih cepat daripada tim CBI. Jane menemukan Lorelai sedang menyiksa Lennon dengan alat kejut listrik di sebuah rumah tersembunyi. Lennon sudah sekarat dan berlumuran darah. Jane masuk ke ruangan itu bukan untuk menghentikan Lorelai, melainkan untuk menggunakan kemarahan Lorelai demi mendapatkan pengakuan Lennon. Jane menunjukkan tali pancing itu kepada Lennon dan memberikan pilihan, bicara jujur sekarang atau dibiarkan mati perlahan di tangan Lorelai. Di ambang mautnya, Lennon akhirnya mengaku dengan suara gemetar. Red John yang memintanya melakukan semua ini, dan Julia membawa Miranda kepadanya. Dan ia membawanya langsung kepada Red John. Mendengar pengakuan itu, seluruh dunia Lorelai Martin seruntuh seketika. Seluruh dedikasinya kepada Red John selama bertahun-tahun ternyata dibalas dengan pembantaian adiknya sendiri. Lorelai berterima kasih kepada Jane karena telah membantunya melihat kebenaran yang menyakitkan ini. Dia kemudian mencium Jane sebagai tanda perpisahan yang manis namun tragis. Namun di saat yang sama, dia mengarahkan pistolnya ke arah Lennon dan menembaknya. Lorelai melanggar janji terakhirnya kepada Jane untuk membiarkan Lennon hidup sebagai saksi hukum karena baginya dendam ini sudah terlalu pribadi. Kemudian, Robert Kirkland dan timnya tiba di lokasi tepat setelah penembakan, mengambil alih semua bukti dan membawa Lennon yang kritis ke dalam ambulan. Jane diusir secara kasar dari lokasi kejadian. Dia kehilangan kesempatan emasnya untuk menginterogasi Lennon lebih lanjut tentang identitas asli Red John karena Kirkland memblokir aksesnya sepenuhnya. 2 minggu telah berlalu. Dengan penuh ketegangan, keheningan yang mencekam itu pecah ketika sebuah mayat wanita ditemukan di sebuah gang sempit yang kotor. Teresa dan Jane tiba di lokasi penemuan. Di sana, Lorelai Martin tergeletak tak bernyawa dengan pose yang menyedihkan. Di atas tubuhnya terdapat simbol Red John, sebuah wajah tersenyum yang digambar dengan darah Lorelai sendiri. Red John tidak pernah membiarkan pengkhianatan. Begitu Lorelai mengetahui kebenaran dan tidak lagi menjadi budak setianya, nyawanya langsung dicabut tanpa ampun. Jane menatap mayat wanita yang pernah ia kasihi itu dengan ekspresi yang sangat sulit diartikan, antara sedih, marah, dan penyesalan yang mendalam.
Dia meminta maaf dengan suara rendah, lalu berkata kepada Teresa dengan dingin bahwa Lorelai memang pantas mendapatkannya. Kalimat itu menunjukkan bahwa siapapun yang masuk ke dalam lingkaran Red John, entah itu kawan atau lawan, hanya akan keluar sebagai mayat. Jane pun pergi meninggalkan lokasi dengan langkah berat, menyadari bahwa musuhnya kini selangkah lebih maju darinya. She had it coming.